Proses evakuasi terhadap seorang ibu rumah tangga berbobot 170 kg dari rumahnya di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat berjalan dramatis. Petugas pemadam kebakaran kesulitan mengeluarkan ibu ini dari rumahnya karena kondisi rumah yang sempit. Petugas gabungan dari PPSU dan Satpol PP turut membantu evakuasi. Tak berapa lama ibu malang ini berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah sakit Pelni menggunakan ambulans. Pelni. Jadi tim medis ambulan ini kesulitan karena memang berat badannya ya, karena memang umur kurang lebih 6 bulan tahun itu, tapi udah ada badannya sampai 107 bulan kilo, jadi udah kesulitan untuk berdiri rupanya begitu. Ibu tersebut sebelumnya kesulitan berdiri saat akan ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan rutin. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Sebuah bus rombongan pelajar terguling di Tol Ngawi Solo. 2 orang tewas di lokasi kejadian, 1 orang guru dan 1 orang siswa kelas 12. Bus pariwisata yang membawa rombongan pelajar SMA Negeri 1 Sidoarjo terguling di Tol Ngawi Solo. 2 orang tewas dalam kecelakaan ini. Seorang guru bimbingan konseling bernama Sutini Hidayah, 60 tahun, dan seorang siswa kelas 12, Nabil Aswa Putra Diah Cipta berusia 17 tahun. 9 orang korban luka. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Islam Atin Husada, Rumah Sakit Widodo, dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Saat kecelakaan terjadi, bus berpenumpang lebih dari 40 orang, guru dan siswa. Dapat kabar dari teman saya, katanya bis 3 sedang ada kecelakaan. Kebetulan saya sedang isi solar di rest area sebelumnya. Terus saya dikabari kalau kecelakaannya di 2 km setelah rest area. Kami langsung ke sini. Kondisinya di sini seperti apa? Kondisinya sudah seperti ini, bisnya sudah terguling. Terus sebelumnya saya melihat ada truk yang mengangkut rambutan yang sudah hancur gitu. Kejadian berawal dari sebuah mobil pick-up bermuatan rambutan yang pecah ban dan oleng hingga menabrak pembatas jalan tol. Bus pariwisata di belakangnya melaju kencang tak dapat mengelak. Bus menabrak pembatas jalan tol, keluar badan jalan, kemudian terguling. Ada sebuah truk pecah ban dan terguling. Di belakangnya ada rombongan bus pariwisata, akhirnya menabrak truk tersebut dan melaju ke arah kiri lalu masuk ke parit. Puluhan siswa korban selamat dari kecelakaan dipulangkan bersama rombongan dengan bus yang tersisa. Suasana haru mewarnai kepulangan rombongan di SMA Negeri 1 Sidoarjo. Orang tua dan wali murid yang telah menunggu langsung memeluk erat anak-anak mereka. Para siswa telah kehilangan seorang teman dan guru mereka. Seorang siswa korban selamat sempat mengarahkan teman-temannya sesaat setelah terjadi kecelakaan. Duduknya? Depan saya paling belakang. Paling belakang. Sedangkan guru sampean posisi di mana? Guru belakang sopir. Ya. Sebuah bus pariwisata Pratama Putra yang membawa rombongan guru dan siswa SMA Negeri 1 Sidoarjo kecelakaan Kamis malam. Bus terguling setelah menabrak sebuah truk yang pecah ban. Rombongan mengalami kecelakaan setelah melakukan studi tur ke Yogyakarta dan dalam perjalanan pulang ke Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Ngawi dan Sidoarjo, Jawa Timur, Aswi Manar, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, salah satu korban kecelakaan maut bus pariwisata di Tol Ngawi Solo adalah seorang siswa kelas 12 berusia 17 tahun. Korban adalah putra seorang anggota polisi dan dikenal sebagai seorang siswa teladan berprestasi. Suasana duka menyelimuti kediaman Nabil Aswa Putra Diah Cipta, korban tewas dalam kecelakaan maut bus pariwisata rombongan siswa Negeri 1 Sidoarjo, Jawa Timur. Teman, kerabat, dan keluarga mendatangi rumah duka di Jalan Yosudarso, Pucang, Sidoarjo.
Nabil Aswa Putra Dia Cipta, 17 tahun, adalah siswa SMA kelas 12 SMA Negeri 1 Sidoarjo. Putra pasangan Aibtu Sucipto dan Rodia tersebut sempat dirawat di rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Nabil dimakamkan di Taman Pemakaman Umum tak jauh dari tempat tinggalnya. Kami turut berduka atas meninggalnya anak kandung anggota kami atas nama Aibtu Sucipto, anggota unit patroli Polsek Candi, atas musibah yang terjadi, yaitu kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan tol Ngawi. Sejumlah anggota kepolisian dari Polsek Candi turut melepas korban ke peristirahatan terakhir. Nabil Aswa Putra Dia Cipta adalah satu dari 2 korban tewas dalam kecelakaan bus pariwisata rombongan siswa SMA Negeri 1 Sidoarjo. Bus nomor 3 dari 10 bus rombongan kecelakaan di kilometer 577-600 Jalan Tol Ngawi, Jawa Timur sepulang studi tur ke Jogja. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, 2 sepeda motor ditabrak sebuah mobil di persimpangan pintu keluar tol Pasuruan, Jawa Timur. Kedua wanita pengendara sepeda motor mengaku terburu-buru karena ada kepentingan hingga menerobos lampu merah. Kecelakaan di persimpangan Dayu Jalan Raya Surabaya Malang, kawasan Pandaan Pasuruan terekam kamera pengawas CCTV. 2 sepeda motor melaju bersamaan dan tertabrak sebuah mobil. Ketiga kendaraan melaju cukup kencang mengakibatkan tabrakan cukup parah. Warga menyebutkan kedua wanita pengendara sepeda motor langsung dilarikan ke rumah sakit. Keterangan saksi menyebutkan kedua wanita pengendara sepeda motor diduga menerobos lampu lalu lintas yang sedang menyala merah. Kedua sepeda motor melaju kencang dari arah kota Pandaan menuju Malang. Sementara dari pintu keluar tol Pandaan melaju sebuah mobil sedan. Nah, dari beberapa warga itu memang untuk kendaraan roda 2 ini, ada 2 kendaraan ini tiba-tiba masuk. Sebetulnya kendaraan yang lain masih berhenti nunggu nyalanya lampu hijau yang dari arah kota Pandaan menuju ke arah Malang. Karena memaksa masuk sehingga ada kendaraan yang warna merah ini yang dari dalam tol itu mau masuk ke bypass. Jadi terjadilah benturan atau kecelakaan itu. 2 kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah utara ke selatan pada saat apil atau traffic light menyala merah berusaha menerobos. Pada saat di persimpangan terjadi kecelakaan dengan kendaraan yang dari arah timur ke barat atau dari arah exit tol. Untuk korban mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengecek rekaman kamera CCTV. Kedua wanita pengendara sepeda motor juga telah diperiksa, mengaku menerobos lampu merah lantaran sedang terburu-buru ada keperluan. Mobil sedan dan 2 sepeda motor diamankan ke pos lantas terdekat. Kedua korban sudah diizinkan pulang setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Sahabat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra laporkan. Pemirsa, angin kencang yang melanda Banjarnegara, Jawa Tengah mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa sebuah mobil saat melintas. Akibat peristiwa tersebut, 6 penumpang terluka. Sebuah video amatir milik warga merekam proses evakuasi pohon tumbang yang menimpa sebuah mobil bak terbuka berisi 6 penumpang di kawasan Desa Grogol, Kecamatan Pajawaran, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tumbangnya pohon setinggi 12 meter ini disebabkan hujan deras beserta angin kencang di kawasan tersebut dan membuat mobil ringsek. Sementara ke-6 penumpang mobil mengalami luka cukup parah hingga patah tulang. Telah terjadi angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang di Desa Genting, Kecamatan Pajawaran, dan menimpa sebuah mobil, dan di dalamnya ada penumpangnya ada 6 orang. Dan berdasarkan laporan dari petugas di lapangan menyampaikan bahwa dari ke-6 orang tersebut mengalami luka ringan dan mobilnya dalam keadaan rusak. Usai kejadian, pihak BPBD bersama tim relawan dan warga langsung mengevakuasi mobil dan pohon tumbang. Sedangkan para penumpang yang terluka langsung dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit melaporkan.
Pemirsa, banjir masih merendam 86 desa di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Warga yang mengungsi maupun masih bertahan di lokasi banjir mulai terserang berbagai penyakit. Banjir sudah merendam hampir 75% wilayah di Kabupaten Indragiri, Hulu Riau. Desa Rawaskip dan Desa Rawa Asri menjadi yang terparah. Ratusan rumah warga masih terendam banjir dengan ketinggian setengah meter hingga 1 meter lebih. Warga yang mengungsi maupun masih bertahan di lokasi banjir mulai terserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal, demam, batuk, dan juga pilek. Petugas gabungan telah memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak. Banjir yang terjadi sejak 22 Desember lalu hingga kini telah merendam total 86 desa dari 14 kecamatan. Pemirsa, tingginya intensitas curah hujan yang dibarengi air pasang laut menyebabkan sebagian ruas jalan nasional di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat terendam banjir. Akibatnya sebagian ruas jalan rusak dan tidak bisa dilintasi. Kondisi ruas jalan nasional yang melintasi Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat terendam banjir. Kendaraan yang melintasi jalan tersebut harus ekstra hati-hati karena genangan cukup tinggi. Sebuah jembatan di ruas jalan tersebut juga rusak akibat banjir dan menyebabkan sejumlah kecelakaan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki kerusakan jalan dan jembatan agar tidak membahayakan pengguna jalan. Pemirsa, akibat diguyur hujan deras selama beberapa jam, tebing setinggi 7 meter di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah longsor. Akibatnya jalur wisata Solo-Selo Borobudur dari kedua arah tidak bisa dilalui. Material longsor juga menerjang 2 pikap yang melintas. Ruas jalan menuju kawasan wisata Solo-Selo Borobudur di Kecamatan Jerakah, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah tertutup akibat tebing setinggi 7 meter longsor. Bencana ini terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang terus mengguyur wilayah tersebut. Selain menimbun ruas jalan tersebut, 2 mobil pick-up terperosok ke dalam jurang akibat diterjang material longsor di jalur wisata Solo-Selo Borobudur. Kedua kendaraan tersebut terperosok ke area pertanian milik warga sedalam 6 meter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bencana longsor terjadi secara tiba-tiba sehingga banyak pengguna jalan yang akan melintas terjebak hingga lebih dari 2 jam. Ya, akhirnya ya ini perjalanan terlambat banget. Harusnya saya tadi jam 7 kurang udah sampai Magelang. Ini udah 2 jaman lebih saya nunggu. Ya, sempat, Pak. Berapa lama, Mas? Ini sekitar 3 jaman, Pak. Dari pulang dari Selo. Tapi kalau berangkat dari Selo kan ini longsornya baru kecil. Nah, saya pulang dari Selo itu longsornya udah nambah. Sama yang di dusun itu tadi sudah tertutup longsor, Pak. 5 meter menutup akses jalan raya Solo-Selo Borobudur atau SSB. Ini memutus akses lalu lintas sehingga saat ini lalu lintas kendaraan tidak bisa bergerak. Tim gabungan dari BPBD, TNI Polri, dan relawan serta warga berupaya membersihkan material longsor dengan menggunakan alat berat dan peralatan lainnya agar ruas jalan bisa kembali dilalui. Selain di lokasi tersebut, di jalur wisata Solo-Selo Borobudur, bencana longsor juga terjadi di sejumlah titik lainnya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan ketinggian abu vulkanik 1000 meter dan mengeluarkan suara gemuruh. Suara gemuruh sempat membuat warga panik yang mengungsi. Pasca peningkatan status dari siaga ke awas, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Jumat pagi, gunung berapi tersebut mengeluarkan material vulkanik 100 meter dari kawah gunung, serta guguran awan panas sejauh 3,7 km ke arah timur laut. Suara gemuruh yang sangat kencang sempat membuat pengungsi panik. Saja terjadi erupsi, dengan erupsinya cukup besar, banyak anak sekolah yang
kita harapkan tenang, guru-guru dilarang pamit, Pak, anak-anak dilarang pamit. Jadi pengungsi sempat berhamburan keluar ya Pak? Ya, masih berhamburan keluar dengan kedahsyatan yang cukup besar. Gemuruhnya besar ya Pak? Ya, besar, cukup besar. Besar sekali ya tadi? Ya, besar. Dari warga. Menurut data pos pengamatan gunung, tercatat dalam 24 jam terakhir terjadi 5 kali letusan, disertai awan panas guguran sebanyak 18 kali. Meski demikian, pihak vulkanologi meminta warga agar tetap tenang. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Pemirsa, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Setelah diperiksa selama 3 jam, Firly Bahuri kembali melenggang dan tidak ditahan. Pak Firly, Pak gimana? Mantan Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo selama 3 jam di ruang Ditpidkor Bareskrim Polri. Usai diperiksa, Firly Bahuri tak banyak berkomentar terkait pemeriksaannya, namun menegaskan siap mengikuti proses hukum selanjutnya yang akan dilakukan penyidik. Ya, semua sudah kita berikan sesuai dengan permintaan penyidik ya. Oke, kita ikuti aja selanjutnya. Yuk, makasih ya. Hingga kini, Firly Bahuri telah diperiksa sebanyak 6 kali terkait kasus tersebut. 4 diantaranya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 12E dan pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Namun hingga kini pihak penyidik Mabes Polri belum melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Pemirsa, seorang supir truk kontainer di Surabaya, Jawa Timur tewas akibat tertimpa kontainer. Diduga kontainer jatuh akibat embusan angin kencang. Video amatir merekam kondisi kontainer jatuh berantakan yang menimpa Askur, seorang supir truk kontainer di Depo Spil Jalan Teluk Bayur, Tanjung Perak, Surabaya. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala. Salah seorang saksi mata mengatakan musibah berawal saat korban turun dari kendaraan untuk mengurus administrasi di pos pintu gerbang depo. Namun tiba-tiba terdengar suara keras kontainer jatuh dan menimpa korban. Evakuasi berlangsung cukup dramatis karena petugas harus mengangkat tumpukan kontainer yang jatuh berantakan. Kasat Reskrim Polres Tanjung Perak, Surabaya, Ibtu Muhammad Prasetyo mengatakan penyelidikan masih berlangsung termasuk memeriksa 5 saksi. Sementara jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya untuk kepentingan otopsi. Pemirsa, diguyur hujan dan diterpa angin, alat peraga kampanye bertumbangan di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan. Alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk jatuh hingga menutup badan jalan. Alat peraga kampanye berupa baliho dan spanduk ambruk diterjang hujan disertai angin di Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bambu penopang baliho patah tak kuat menahan terjangan angin. Bahkan pondasi pagar taman juga nyaris roboh, tak mampu menahan beban alat peraga kampanye yang dipasang di pagar taman. Bawaslu Kota Jakarta Selatan segera menghubungi perwakilan partai politik pemilik alat peraga kampanye. Mereka diminta merapikan ataupun mencopot alat peraga kampanye yang dianggap membahayakan pengguna jalan. Meski keberadaan alat peraga kampanye melanggar peraturan KPU, Bawaslu tidak bisa langsung menertibkan dan hanya memberikan rekomendasi. Berbahaya, makanya kami berkoordinasi dengan peserta pemilu yang hari ini partai-partai yang terlibat, spanduknya yang ada di lokasi untuk merapikan sendiri, gitu ya. Karena tembok ini kan perlu kita rapikan, kita tertibkan. Nah, makanya kami berkoordinasi juga dengan pihak Satpol PP dan juga pihak pertamanan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Karena kita ini kan wewenang kita hanya merekomendasikan, gitu. Jadi kita hanya melalui surat dan kita tidak bisa melakukan eksekusi langsung Bawaslu itu. Petugas Suku Dinas Pertamanan Jakarta Selatan dikerahkan untuk memperbaiki pondasi pagar taman yang rusak. Keberadaan alat peraga kampanye tengah menjadi sorotan. Sejumlah alat peraga kampanye tak hanya melanggar peraturan KPU, juga mengganggu keindahan kota dan mengancam keselamatan warga. Dari
Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Pemirsa, Bawaslu DKI Jakarta mengkaji laporan pemasangan atribut peserta pemilu yang dianggap tidak tertib di sejumlah titik di Jakarta. Bawaslu akan memutuskan apakah APK yang dianggap tidak tertib akan diturunkan atau tidak. Pihak Bawaslu Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji sejumlah laporan oleh masyarakat terkait pemasangan alat peraga kampanye yang dinilai tidak sesuai aturan. Laporan muncul setelah pemasangan APK yang dinilai kurang tertib dan tidak perhatikan keamanan pengguna jalan. Nantinya Bawaslu akan putuskan APK yang pemasangannya dinilai kurang tertib akan diturunkan atau tidak. Nah, tentu kami Bawaslu DKI punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal dari laporan ini. Nah, setelah nanti kita kaji, memenuhi syarat formil dan material, maka kita akan menindaklanjuti lebih lanjut sesuai dengan apa yang menjadi substansi yang dilaporkan. Sementara itu, Satpol PP DKI Jakarta menyatakan para peserta parpol sepakat untuk merapikan sendiri APK yang pemasangannya menyalahi aturan dalam seminggu ke depan. Nantinya jika dibutuhkan, Satpol PP akan membantu penertiban APK. Partai politik, ya, partai politik bersepakat akan merapikan, menurunkan APK yang mengganggu, tetap mengganggu dan membuat kerawanan serta mengganggu anggota. Ya. Nah, kami dalam hal ini Pemprov, Satpol PP, ya, membantu, karena tugas kami ini membantu, bukan eksekutor, ya, membantu. Sebelumnya diketahui sejumlah wilayah khususnya di Jakarta Selatan banyak bertebaran APK yang membahayakan pengguna jalan. Selain sudah memakan korban, pemasangan APK yang kurang tertib juga merusak keindahan kota. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati dan Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan berdialog bersama ratusan tenaga kesehatan di Jakarta. Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai daerah menghadiri acara Desak Anies di Jakarta. Anies berdialog dengan para nakes dan menjawab pertanyaan terkait masalah kesehatan serta kesejahteraan tenaga medis di Indonesia. Anies mengatakan kesejahteraan tenaga kesehatan menjadi penting untuk membangun ekosistem dunia medis di Indonesia menjadi lebih baik. Saat menjawab pertanyaan terkait stunting, Anies menegaskan duet Anies Muhaimin memiliki program unggulan untuk kesejahteraan ibu hamil dengan mempersiapkan gizi dan kesehatan perempuan Indonesia. Anies Muhaimin menjanjikan pemerataan kesehatan dan mempermudah akses untuk pendidikan kedokteran. Soal afirmasi. Pemirsa, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Blora, Jawa Tengah. Meski hadir sebagai Menhan, namun ribuan warga memanggil Prabowo dengan sebutan Presiden. Menhan Prabowo Subianto mendapat sambutan antusias warga saat mendarat di lapangan Krida, Loka Blora, Jawa Tengah. Ribuan warga mulai anak-anak hingga orang dewasa meneriakan yel-yel Presiden saat Prabowo menyapa warga. Para pelajar juga membentuk formasi pagar saat Prabowo melintas sepanjang Jalan Jepon Blora. Prabowo pun menyalami para pelajar yang menyambutnya. Tiba di lapangan Kridosono, Prabowo disambut para petani se-Jawa Tengah. Bersama Menteri Pertanian, Prabowo membagikan benih gratis kepada para petani. Prabowo menegaskan masa depan Indonesia saat ini berada di sektor pertanian. Sementara itu, pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan para peternak ayam petelur di Magetan, Jawa Timur.
Para peternak mengeluhkan harga pakan yang terus melambung dan berharap duet Ganjar Mahfud memperjuangkan aspirasi warga. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye Pilpres 2024 ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ganjar bertemu para peternak ayam petelur di Kecamatan Takeran. Para peternak mengeluhkan harga jagung untuk pakan ayam yang terus melambung. Bahkan kenaikan harga pakan sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Menanggapi hal tersebut, Ganjar Pranowo mengajak pihak yang berkompeten di bidang peternakan mampu membantu peternak ayam dalam menanggulangi kenaikan harga pakan ayam. Maka rasa-rasanya petani perlu dibantu, maka teman-teman yang punya kompetensi untuk membantu, segera bantu petani, peternak, untuk mengadakan jagung. Caranya bisa macam-macam. Pemerintah pasti punya cara yang bagus untuk segera menurunkan. Kalau tidak, mereka peternak ini akan rugi. Ya. Padahal mereka sebenarnya dengan dikasih jagung saja, dia sudah punya kemampuan untuk bisa membuat pakan ternaknya sendiri, pakan ayamnya sendiri. Itu hanya butuh jagung, katul, konsentrat ya, dan dia bisa membuat sendiri sebenarnya. Sebelumnya, Ganjar juga berkunjung ke pabrik sepatu di Ngawi, Jawa Timur. Kedatangan Ganjar disambut meriah para buruh pabrik sepatu PT Dwi Prima Sentosa yang telah menembus pasar internasional. Ganjar dan Mahfud akan terus mendorong produk tanah air sebagai salah satu cara efektif agar brand dalam negeri makin dikenal di mancanegara. Dari Magetan dan Ngawi, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Bawaslu membuka kesempatan bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam pemilu 2024. 1 bulan menjelang pelaksanaan pemilu, Bawaslu masih kekurangan petugas pengawas untuk TPS. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu masih kekurangan tenaga pengawas untuk 18.000 tempat pemungutan suara atau TPS. Data KPU menyebutkan jumlah TPS untuk pemilu 2024 sebanyak 823.220 titik. Terdiri dari 820.161 TPS di dalam negeri dan 3.059 TPS di luar negeri. Kendala yang dihadapi Bawaslu dalam perekrutan kebanyakan terjadi di daerah-daerah terpencil yang SDM-nya tidak memenuhi persyaratan. Sesuai aturan undang-undang, syarat untuk menjadi pengawas tempat pemungutan suara diantaranya berdomisili di lingkungan sekitar, berusia minimal 25 tahun, serta minimal pendidikan terakhir setara sekolah menengah atas. Untuk memenuhi, jika tidak maka akan ada beberapa hal mitigasi yang kami lakukan. Apa itu Pak kira-kira? Misalnya pengawas TPS yang bukan dari lingkungan sekitar, kan seharusnya pengawas TPS lingkungan sekitar ya. Terus kemudian apakah ada beberapa hal waiving ya, waiving itu ada misalnya persyaratan yang tidak terpenuhi, apakah kemudian bisa di waive? Karena agak sulit juga ini memenuhinya, misalnya daerah pulau. Indonesia bukan hanya daratan, Indonesia pulau. Jadi misalnya di pulau tersebut itu ada yang tingkat pendidikannya hanya tingkat pendidikan wajib dasar kan, SMP. Tidak ada lagi yang SMA masuk ke PPS. Tiba-tiba tidak lagi stok bagi pengawas TPS. Yang mau tidak mau akhirnya. Pemirsa, kampanye pemilu 2024 tengah berlangsung. Satu hal yang cukup menarik perhatian adalah nilai dana kampanye yang dimiliki oleh masing-masing partai politik. Dana kampanye adalah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan atau jasa yang diterima dari partai politik dan pihak lain. Berapa besar dana kampanye dalam pemilu 2024 ini? Kita simak bersama. Ya, pemirsa, KPU menyatakan 18 partai politik peserta pemilu tingkat pusat ini telah menyampaikan laporan awal dana kampanye atau LADK, di mana LADK perbaikan partai politik dengan dana kampanye terbesar adalah PDIP berjumlah lebih dari 183 miliar rupiah. Sementara setelah sempat menimbulkan polemik, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini telah melaporkan LADK perbaikan. Di mana pemirsa sebelumnya ini PSI menyebutkan memiliki dana kampanye sebesar 2 miliar rupiah dengan pengeluaran hanya 180.000 rupiah.
di mana pemirsa PSI kemudian menyebutkan menerima dana kampanye total 33 miliar rupiah dengan pengeluaran berkisar di angka 24 miliar rupiah. Ya pemirsa, tidak semua partai politik memiliki dana kampanye yang besar hingga puluhan atau ratusan miliar rupiah. Beberapa partai politik hanya melaporkan ini memiliki dana kampanye dalam hitungan ratusan juta rupiah saja. 3 partai politik tersebut adalah antara lain Partai Bulan Bintang, di mana Partai Kebangkitan Nusantara, juga Partai Umat. Ini di mana Partai Bulan Bintang melaporkan dana kampanye terendah hanya Rp301.300.000. Kemudian Partai Kebangkitan Nusantara ini melaporkan dana kampanye sebesar Rp453 juta dengan pengeluaran ini hanya sebesar Rp42 juta saja. Ya, pemirsa, dana kampanye dapat berupa sumbangan dari perorangan dengan nilai maksimal Rp2,5 miliar, juga dari perusahaan dengan nilai maksimal Rp25 miliar. Namun muncul kekhawatiran setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ini kemudian mengungkap transaksi mencurigakan yang melibatkan calon legislatif dalam pemilu 2024. Sepanjang tahun 2022 hingga 2023, pemirsa, total transaksi mencurigakan ini mencapai Rp51,47 triliun yang melibatkan 100 caleg. Kemudian PPATK juga menemukan transaksi mencurigakan dari luar negeri yang kemudian mengalir ke rekening bendahara 21 partai politik. Transaksi itu meningkat dari total 8.270 transaksi pada 2022 menjadi 9.164 transaksi di 2023. Adapun pemirsa, jumlah dana dari luar negeri yang diterima oleh partai-partai politik ini mencapai Rp195 miliar pada tahun 2023 dan Rp83 miliar pada tahun 2022. Pemirsa, PPATK menyatakan melakukan pemantauan dana kampanye dari berbagai sumber. Tidak hanya dari rekening khusus dana kampanye atau RKDK yang dilaporkan partai politik, juga mencakup aktivitas rekening anggota parpol, bendahara partai politik ataupun rekening pribadi caleg. PPATK juga telah melaporkan temuan-temuan tersebut kepada Bawaslu dan penegak hukum terkait. Sejumlah pihak meyakini pengawasan dan keterbukaan dana kampanye ini dapat menekan terjadinya kecurangan dan politik uang dalam pelaksanaan pemilu, sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan lancar, jujur, dan juga adil. Ya, pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengingatkan kepada para prajurit TNI untuk tetap menjaga netralitas dalam pemilu 2024. Jika ada prajurit yang melanggar, KSAD siap memberikan sanksi yang tegas hingga pencopotan jabatan. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak bersama sejumlah perwira tinggi TNI Angkatan Darat mengunjungi Kampung Neglasari di Kecamatan Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat. Kampung ini merupakan salah satu lokasi ketahanan pangan yang dikelola Kostrad TNI Angkatan Darat. Di lokasi ini, Jenderal Maruli Simanjuntak juga membuka rapat kerja teknis di bidang teritorial di lingkungan TNI Angkatan Darat. Kepada para prajurit, Kasat kembali menegaskan TNI Angkatan Darat dalam pemilu, baik legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 akan bersikap netral. Jika ada prajurit yang melanggar, pimpinan TNI Angkatan Darat tidak segan-segan akan memberikan sanksi serta mencopot dari jabatannya. Ada laporan, kita cek, bisa nggak akan lama langsung lepas jabatan. Lepas jabatan dan? Iya. Kalau tidak netral berarti? Iyalah pasti itu. Berarti menjaga netralitas? Minimal itu lepas jabatan. Siap. Nanti ada lagi aturan-aturan hukumnya. Di lokasi tersebut, Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak juga meninjau langsung lokasi ketahanan pangan yang dikelola prajurit TNI Angkatan Darat dan masyarakat setempat. Di lahan seluas 7.000 hektar, ditanam sejumlah tanaman pangan seperti padi, jagung, dan buah-buahan, serta peternakan sapi dan ayam. Program ketahanan pangan yang dikelola bersama ini merupakan wujud komitmen TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga ketahanan pangan nasional. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan.
Pemirsa, Partai Perindo kembali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah untuk meringankan beban warga Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Warga juga disapa langsung Ketua Umum DPP Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Tanu Sudibyo, yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo mendapat sambutan meriah dan hangat dari warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Kehadiran Hati dan Liliana untuk menyapa warga sekaligus untuk melihat langsung layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah yang digelar Partai Perindo. Ya, sangat dibantu. Ya, semangat ibu-ibu begitu heboh, ya kan? Sampai di mana ya? Seneng lah dibantu dengan Partai Perindo dengan sembakonya. Dari dulu memang warga Tanah Tinggi ini pengen ada warganya menjadi perwakilan di parlemen. Nah, kebetulan saya warga asli Tanah Tinggi. Mereka berharap ya mudah-mudahan Allah mengizinkan saya jadi anggota dewan, bisa memperjuangkan hak-hak politiknya. Dalam kegiatan ini, Liliana Tanu Sudibyo yang juga caleg DPR RI Dapil Jakarta II memotivasi para ibu-ibu tentang pentingnya pendidikan anak dalam keluarga. Ya, saya sangat bersyukur tentunya di sini banyak ibu-ibu terutama. Jadi saya memberikan semangat kepada ibu-ibu di sini bahwa pendidikan untuk anak-anak itu sangat penting bagi mereka. Karena dengan adanya ibu yang bijak, ibu yang kuat, itu akan mendidik anaknya dengan baik. Ini merupakan kegiatan rutin daripada Partai Perindo yang mempedulikan rakyat kecil. Ada program gerobak, ada program kesehatan gratis, ada bazar murah, dan banyak lagi yang lain. Partai Perindo hadir khusus berjuang untuk kesejahteraan rakyat kecil. Warga Tanah Tinggi juga disosialisasikan tentang tata cara pencoblosan surat suara pada pemilu 2024, sekaligus program dan visi misi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa penikmat pastry kini dibuat penasaran dengan hadirnya onigiri. Selain karena bentuk yang unik, perpaduan antara croissant dan onigiri ini memiliki varian rasa yang menggugah selera. Inilah onigiri yang ada di sebuah resto hotel di kawasan Jalan Embong Malang, Surabaya, Jawa Timur. Perpaduan croissant dan onigiri menjadi jenis pastry baru yang viral di kalangan anak muda. Dibuat dari croissant yang dibentuk segitiga menyerupai onigiri atau nasi khas Jepang ini memiliki banyak varian rasa. Mulai dari ayam, tuna, jamur, keju, hingga salmon mayones benar-benar menggugah selera. Tak ketinggalan, topping abon Jepang serta nori juga menjadi andalannya. Teksturnya yang renyah berpadu rasa manis dan gurih, membuat onigiri menjadi terasa lezat bagi penikmat pastry. Pas masuk ke mulut tuh kayak karena itu creamy chicken ya, jadi waktu dimakan tuh lumer banget langsung di mulut. Proses membuat onigiri memang sedikit rumit. Adonan dari croissant dipipihkan dan dilipat berulang kali untuk mendapatkan tekstur berlapis. Setelah dipipihkan, adonan digulung dan dipotong, kemudian ditempatkan pada cetakan segitiga, lalu panggang ke dalam oven dengan suhu 160 derajat Celcius selama 14 menit. Setelah matang, onigiri pun siap untuk diisi dengan berbagai rasa. Yang biasanya kan kita kalau onigiri itu biasanya di luarnya itu kan nasi diisi dengan berbagai varian isian rasa yang savory. Tapi gini di sini kita ganti nasinya itu kita ganti dengan croissant. Makanya kita kombinasi antara croissant dan onigiri. Dalam sehari sebanyak 50 hingga 100 buah onigiri laris terjual dengan harga Rp48.000 untuk satuannya. Bagaimana Anda tertarik untuk mencobanya? Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Pemirsa, seorang guru disabilitas di Bandung, Jawa Barat menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang. Dukungan dari anak-anak didiknya memberikan motivasi dalam meraih impiannya sebagai seorang guru.
Inilah sosok Damar, seorang guru disabilitas yang memiliki semangat pantang menyerah. Meski dengan keterbatasan fisik, Damar tetap bekerja layaknya guru lain. Menurut Damar, dirinya mengalami cerebral palsy atau kelumpuhan otak sejak lahir. Namun perjuangan dan dukungan orang tua serta kerabat, Damar akhirnya dapat menjalani hidup dengan normal hingga menjadi seorang guru di SMPN 20 Kota Bandung. Sempat merasa kurang percaya diri di awal karirnya sebagai seorang guru, namun kini dukungan dari para murid menjadi motivasinya untuk bekerja. Pasti yang saya takutkan adalah ketika anak-anak tidak bisa menerima saya secara utuh. Tapi seiring berjalannya, memang kerasa bahwa dari anak-anak lah saya dapat support gitu. Pak Dadan ini orangnya ceria, baik, terus dia selalu memberikan aura positif kepada siswa-siswa yang ada di sini. Kisah Damar ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tetap menjalani hidup dengan penuh kegigihan dan semangat yang tinggi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo menangkapi langkah politisi senior Marwarar Sirait yang keluar dari PDI Perjuangan. Keluarnya Marwarar ini dinilai untuk mencari posisi yang lebih strategis dengan mengikuti jejak langkah politik Presiden Joko Widodo. Keluarnya politisi senior Marwarar Sirait dari PDIP pimpinan Megawati Soekarno Putri mendapat sorotan dari berbagai pihak tak terkecuali Partai Perindo. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menilai keluarnya Marwarar dari PDI Perjuangan merupakan hal yang wajar. Menurut HT, Marwarar memiliki kedekatan dengan Presiden Joko Widodo. Pak Ara itu sangat dekat dengan Pak Jokowi. Lah Pak Jokowinya kan kita tahu posisinya di mana, ya kan. Jadi kalau Pak Ara terus keluar dari PDIP itu ya wajar. Apalagi kan beliau kan di pemerintahan juga enggak, anggota DPR juga enggak masuk waktu itu kan. Jadi ya nggak ada pilihan lain, ya kan. Terus di TPN juga tidak ada, ya kan, nggak ada pilihan lain ya. Tentunya dia keluar dari PDIP untuk mencari posisi yang mungkin lebih strategis buat beliau. Marwarar Sirait mengumumkan mundur dari PDI Perjuangan pada Senin 15 Januari 2024 usai mengunjungi kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat. Marwarar mengaku telah berpamitan dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri dan para petinggi partai. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, para pebiliar tangguh dari berbagai negara bertarung cukup sengit di babak kualifikasi turnamen biliar Indonesia International Open 2024 di Park Hyatt, Jakarta. Pada babak kualifikasi dari tanggal 16 hingga 19 Januari 2024, ratusan pebiliar berlaga untuk memperebutkan tiket ke babak utama. Babak kualifikasi turnamen biliar yang digelar PB Popsi Indonesia International Open 2024 terus menyaring pebiliar-pebiliar tangguh dari dalam negeri maupun mancanegara. Selama 4 hari babak kualifikasi, ratusan pebiliar telah bertarung untuk memperebutkan 16 tiket untuk masuk babak utama. Nantinya total akan ada 128 pebiliar yang akan bertarung pada babak utama pada tanggal 21 hingga 25 Januari 2024. Kebetulan aku baru ikut hari ini ya. Atmosfernya sih ya rasa emang benar-benar kayak pertandingan kelas atas. Menurut saya sangat luar biasa karena antusiasnya dari pemain Indonesia sendiri maupun internasional sangat luar biasa. Karena event ini juga ada juniornya. Jadi juga menjadi ajang pembibitan untuk regenerasi atlet di Indonesia. Penyelenggaraan Indonesia International Open 2024 mendapat apresiasi dari Asosiasi Biliar Dunia atau World Pool Billiard Association. Because we realize that in Indonesia has a very big population of billiard player. So I think that if we don't come in and help to develop the sport here, there'll be a lot of wasted talent here. So I think that why we are very eager to come to Indonesia. Pemain-pemain kebangsaan standar Indonesia sudah meningkat.
Jadi harusnya begitu, karena kan ini host kan, jadi harus menonjol. Jadi inilah peluang bagi mereka untuk membuktikan kepada negara yang mereka mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Di babak utama nanti para pebiliar dari dalam negeri maupun mancanegara ini akan memperebutkan hadiah utama sebesar 1,5 miliar rupiah. Tim Liputan